Assalamualaikum adik-adik semua. Halo adik-adik semua. Tahukah kamu mengenai persebaran, komposisi, dan pertumbuhan penduduk? Tahukah kamu mengenai dampak kepadatan penduduk di Indonesia? Yuk belajar asik bersama IPS kelas 7. Berikut beberapa tujuan pembelajaran. Apakah kalian sudah siap? Jika sudah, mari kita simak baik-baik. Dinamika penduduk Indonesia. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Perubahan dan pertumbuhan penduduk disebabkan adanya kelahiran, kematian, dan migrasi. Tahukah kamu berapa jumlah penduduk Indonesia? Mari telusuri jumlah penduduk Indonesia. Penduduk adalah orang-orang yang mendiami suatu tempat dan tercatat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di tempat itu. Menurut Undang-Undang 1945, Pasal 26, penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara asing yang sudah menetap di Indonesia dalam kurun waktu minimal 6 bulan termasuk penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia yaitu warga negara Indonesia yang tinggal dan menetap di Indonesia, warga negara asing yang menetap untuk sementara waktu, dan warga negara asing yang berganti menjadi warga negara Indonesia. Berdasarkan data Worldometers tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia, dengan jumlah penduduk mencapai 268 juta jiwa. Jumlah penduduk dapat diketahui dengan cara sensus penduduk. Sensus penduduk yaitu perhitungan jumlah penduduk oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu secara serentak. Indonesia melakukan sensus penduduk setiap 10 tahun dan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Sensus terdiri dari sensus de jure, yaitu pendapatan penduduk yang dilakukan kepada penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah tersebut, dan sensus de facto, yaitu pendataan penduduk yang dilakukan kepada semua penduduk yang pada waktu sensus berada di wilayah tersebut. Sekarang kita telusuri apa itu persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, namun tidak diikuti persebaran penduduk yang merata di tiap daerah. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang besar dengan kepadatan penduduknya sekitar 945 jiwa per kilometer persegi. Namun sebaliknya, di Pulau Papua penduduknya masih sangat sedikit dengan kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas daerah atau wilayah yang ditempati berdasarkan satuan luas tertentu.
Berikut peta persebaran penduduk Indonesia pada tahun 2017. Sebagian besar penduduk Indonesia menghuni Pulau Jawa. Tingginya tingkat migrasi ke Pulau Jawa didorong oleh kondisi geografis, fisik, sosial daerah asal yang dianggap kurang mendukung kehidupan. Apalagi sejak dahulu Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi. Kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi ke Pulau Jawa menyebabkan pulau ini lebih maju dan banyak menarik penduduk pulau lain. Oleh karena itu, pembangunan di pulau-pulau lain harus ditingkatkan agar pemerataan tercapai dan penduduknya tidak terus tertarik ke Pulau Jawa. Mari kita telusuri bagaimana komposisi penduduk Indonesia. Mari kita telusuri dampak kepadatan penduduk.
tentunya menjadi pencemaran lingkungan. Mari kita telusuri keragaman etnik budaya Indonesia. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya.